Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga lancar-lancar saja ya puasanya dan diberikan kemudahan dalam beribadah ini. Semoga pembelajaran kali ini juga menjadi nilai ibadah Ramadan pada tema kita hari ini. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Kita pimpin berdoa ya semuanya, harap berdoa dengan khusyuk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Setelah berdoa langsung aja silahkan anak-anak untuk membuka materinya. Silahkan buka materinya. Ini SKI pembelajaran 4 hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Thaif. Nah, silahkan dibuka halaman 49 dan 50. Di situ anak-anak bisa melihat keadaan geografis dari Jazirah Arab, jadi dari Mekah ke kota Thaif. Nabi Muhammad hijrah dengan berbagai alasan, dan anak-anak bisa melihatnya. Itu adalah Jazirah Arab, di sekitarnya ada Hadramaut, Yaman, Madinah, Laut Merah, dan lain-lain. Setelah anak-anak melihat peta kota Mekah dan Thaif tadi, sekarang ayo kita melihat halaman selanjutnya, yaitu peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Thaif. Dan ayat yang berhubungan dengan ini adalah surat Az-Zukhruf ayat 31. Nah, sebelum ini ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Artinya, dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri, yaitu Mekah dan Thaif. Quran surat Al-Zukhruf ayat 31. Anak-anak bisa melihat bacanya ada di bawahnya, yaitu ayat di atas menerangkan bahwa kota Thaif dianggap setara kedudukannya dengan kota Makkah. Kapan Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Thaif? Menurut Bapak Qasim Said, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Thaif terjadi pada bulan Syawal, tahun ke-10 kenabian. Siapakah yang menemani Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaif? Yaitu Zaid bin Harithah. Setelah tiba di Thaif, Nabi Muhammad SAW menuju ke rumah pemuka Bani Saqif yang merupakan orang berkuasa di daerah tersebut. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang Islam dan mengajak mereka agar beriman kepada Allah. Bagaimana tanggapan penduduk Thaif terhadap kedatangan Nabi Muhammad? Mereka menolak secara mentah-mentah dan menjawab dengan kasar. Nabi Muhammad SAW bangkit dan meninggalkan mereka. Nabi berharap agar berita kedatangannya tidak diketahui kaum Quraisy, tetapi mereka menolak. Mereka justru mengerahkan kaum penjahat serta para budak untuk menyerang dan melempari Nabi dengan batu. Hal ini mengakibatkan cedera pada kedua kaki Nabi Muhammad. Zaid bin Harithah pun berusaha keras melindungi, tapi ia sendiri terluka. Mengapa penduduk Thaif menolak ajakan Nabi Muhammad SAW? Ternyata penduduk Thaif sudah dihasut oleh Abu Jahal untuk tidak mempercayai Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad meninggalkan Thaif untuk menghindari kejaran penduduk dengan kondisi pakai yang berlumuran darah dan penuh luka. Dengan demikian, hijrah ke Thaif bertujuan untuk mendapatkan bala bantuan dari saudara Nabi dapat dikatakan tidak berhasil. B. Sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaif. Mengapa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaif?
Jadi penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif diantaranya adalah karena tekanan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Kaum kafir Quraisy semakin sering mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad, serta Khadijah dan Abu Thalib wafat. Mereka menganggap tidak ada lagi orang yang disegani yang melindungi beliau. Kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Taif dengan harapan dapat menyebarkan agama Islam dan tenang dan damai. Kemudian kemana tujuan Nabi Muhammad SAW diuji setelah diusir dari Taif? Ketika penduduk Taif menolak dakwahnya, Nabi SAW memutuskan untuk kembali ke Mekah. Sebelum sampai di kota Mekah, beliau beristirahat sambil membersihkan lukanya di suatu perkebunan anggur milik Utbah dan Syaibah, anak Rabi'ah. Apa terjadi ketika Nabi Muhammad SAW beristirahat di kebun anggur? Setelah Rasulullah SAW sampai di kebun milik Utbah bin Rabi'ah, kaum penjahat dan para budak yang mengejarnya berhenti dan kembali. Tapi tanpa diketahui, ternyata beliau sedang diperlihatkan oleh dua anak Rabi'ah yang sedang berada di dalam kebun. Setelah merasa tenang, dua naungan pohon anggur itu, Rasulullah SAW mengangkat kepalanya seraya berdoa. Mendengar doa Rasulullah, hati kedua anak laki-laki Rabi'ah memiliki kebun itu tergerak. Mereka merasa iba, mereka mengambil pelayannya yang bernama Adas dan muridnya mengambilkan dua anggur dan memberikannya kepada Rasulullah. Ketika Adas meletakkan anggur di dada Rasulullah dan meminta beliau untuk memakannya, Rasulullah mengulurkan tangannya seraya mengucapkan Bismillah dan dimakannya. Adas terjun mendengar ucapan Rasulullah. Namun Nabi pun menceritakan bahwa dirinya adalah seorang nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan agama Islam seperti halnya nabi sebelumnya. Setelah itu juga Adas berlutut di hadapan Rasulullah SAW, mencium kepala, kedua tangan dan kedua kaki beliau. Alhamdulillah, Adas masuk Islam. Subhanallah, begitu mulia sifat Nabi Muhammad SAW. Meskipun hatinya terluka, namun Nabi Muhammad SAW tidak dendam pada penduduk Taif. Nabi Muhammad bertemu dengan Adas tadi, dan di bawahnya kan ada soal, di bawahnya itu. Silakan anak-anak untuk mengerjakan soal itu dan minggu depan bisa dikumpulkan. Jangan lupa materi yang sudah dibaca tadi untuk diulang kembali di rumah dan dipelajari bersama orang tua. Sepertinya cukup sekian pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.